sini Bu mau konsultasi sedikit tentang problem saya kira-kira ini. Oh, mau konsultasi. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Risa Andriani. Saya sekarang kelas 3 SMP Bu. Oh, kelas 3. Iya. Sekarang saya kelas 335 Bu. Kelas 3, 5. Iya. Tadi kesini sebelumnya di kelas ada belajar apa? Jadi pelajaran ini ya Bu, sejarah. Oh, sejarah. Udah minta izin sama gurunya tadi kesini? Gurunya tuh lagi berangkat itu Bu, jadi kami lagi tugas saja. Oh. Sama ketua kelasnya juga sudah dikasih Iya, tahu? sama ketua kelasnya. Berarti tadi dari kelas langsung ke sini? Iya. Langsung mau ke ini dulu. Dikasih tugas sebentar aja disuruh ke sini. Jadi tugasnya sudah selesai atau gimana? Ini masih Belum selesai sih Bu. Kami dikasih tugas saja kan. Nanti kalau misalnya belum selesai tugasnya, nanti dilanjut di rumah katanya guru saya gitu. Kan yang kasih tahu yang bersama sama ketua kelasnya. Oke, tadi siapa tadi namanya? Risa kan? Iya, Risa dari kelas 35 ya kan? Mau sih ada yang mau dikonsultasikan ke Ibu. Sebelum kita masuk, Ibu mau tanya-tanya dulu ya sebelumnya ya. Risa punya hobi atau kegiatan lain di sekolah apa ekstrakurikuler? Kalau sekarang Bu, saya kan awalnya tuh saya banyak Bu ikut, tapi lama-lama tuh saya cuma kayak sekarang PMR itu. Pertama tuh saya banyak ikut PMR, pramuka. Kalau pramuka kan wajib biasanya Bu, dari kelas 1 terus wajib ikut. Tapi saya sudah ke PMR, pramuka gitu. Terus saya juga ikut paduan suara Bu. Tapi yang aktif sekarang PMR sama paduan suara aja Bu. Kenapa pramukanya udah aktif? Karena tabrakan jadwalnya Bu kalau latihan sama paduan suara. Gitu. Jadi saya berhenti di pramukanya. Jadi sekarang yang aktif PR sama Yang paduan paduan suara. suara. Di PR bisa ada yang menjabat jadi posisi apa? Atau cuma anggota aja? Anggota aja Bu. Di paduan suara. Kalau di padus Sama ya. Padus ya maaf. Di PMR ada apa? Risa pernah ikut lomba atau kegiatan gitu sama timnya? Oh, kemarin tuh Bu, kami ada kayak kemah gitu kan Bu. Nah, itu kemahnya kemah akbar gitu. Nah, itu tuh ada anak SMP, SD, SMP, SMA, kayak senior-senior yang bakal sudah kuliah itu bareng kemahnya. Itu di minggu lalu. Di minggu lalu. Gitu. Terus gimana pengalamannya di kemah itu sama teman-temannya? Kalau pas PMR itu Bu seru, karena memang saya kan pertama kali ikut tuh kan biasa ada kayak promosi ekstrakurikuler gitu kan, pas baru masuk. Nah di situ tuh dikasih lihat kayak mana mereka kerja, terus tuh kayak penampilan mereka tuh kayak seakan-akan pas lagi ada bencana atau apa-apa gitu lah kan. Nah itu tuh kayak tertarik, seru gitu. Nah terus sering ketemu orang-orang baru. Saya juga kayak penasaran gimana sih kalau jadi di posisi mereka kayak gitu kan. Terus kalau pas kemah tuh banyak senior-senior yang ceritain pengalaman-pengalamannya, pengalaman buruk, terus tuh kayak pengalamannya seru-serunya juga. Nah jadi kayak ada suatu momen tuh kayak kami tuh dicampur, kayak semuanya tuh dicampur, kayak ada bersama anak SD, SMP, SMA, sama senior, kelompok-kelompok gitu kan. Nah jadi tuh dalam setiap kelompoknya tuh banyak lah diceritain macam-macam. Berarti seru ya, ramai kan? Berarti digabung ya dari SD, SMP, SMA juga? Itu kayak setiap tahunnya pasti ada kalau gitu. Oh, setiap tahun ya? Semacam acara tahunan apa ya? Yang penting lah untuk PMR itu kan. Gimana kalau paduan suaranya? Ada ikut lomba-lomba juga? Kalau paduan suara tuh
lomba kemarin tuh yang tingkat kota aja Bu. Kan itu kalau beragam menang tuh bisa sampai nasional. Tapi kemarin kami sampai tingkat kota aja. Itu pun kemarin cuma harapan 3, harapan 3 atau harapan 1 lah gitu. Tapi kalau misalnya di sekolah ya aktif aja ambil suaranya. Oh, dapat juara harapan 3 ya? Udah bagus tuh, udah sedikit lagi tuh Bapak semangat nanti bisa kedepannya diperbaiki lagi kan. Banyak ya yang sintatis, maaf tadi Risa kan namanya Risa ikut di sekolah. Bu mau tahu kalau orang tuanya Risa kerja apa? Kalau orang tua saya, ibu saya di rumah aja. Nah kalau ayah saya itu kerjanya tuh kayak kerja swasta gitu loh Bu. Nggak tetap lah, bisa kadang-kadang ada tempat kerja ikut, kalau misalnya nggak kerja ya di rumah aja gitu. Risa dan saudara bersaudara di rumah? Cuma 2, saya pertama sama ada adik saya juga. Adiknya kelas berapa? Adik saya masih SD kelas 4. SD kelas 4. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Risa anak pertama ya? Iya. Kita langsung kembali ke topik awal ya tadi ya. Risa tadi ketemu ibu pengen konsultasi terkait ada masalah yang problem yang bisa alami kan. Jadi mungkin Risa ini secara tidak ingin melakukan konseling dengan ibu ya. Sebelumnya ibu harus tanya dulu ke Risa, sebelumnya saudara Risa pernah ikut konseling? Belum. Oke, baik. Jadi jelaskan sedikit ya di dalam khususnya di BK di sekolah ini khususnya kegiatan konseling ini dilakukan oleh ibu sendiri ya sebagai guru BK untuk membantu siswa-siswi yang ada di sekolah dalam mengatasi permasalahan kalian, apapun yang ingin kalian ceritakan ke ibu itu bisa dilakukan di sesi konseling ya namanya seperti itu. Jadi di dalam konseling ini ibu harap Risa bisa lebih terbuka nanti kalau mau cerita apa saja dan apapun yang ingin Risa ceritakan aja nanti dan nggak perlu khawatir juga kalau takut apa misalnya Risa merasa permasalahan yang Risa alami itu lebih sensitif dan tidak ingin didengar oleh siapapun. Jadi Risa nggak perlu ragu untuk cerita karena ibu akan berusaha untuk menjaga rahasianya ya. Jadi apapun itu hanya kita berdua aja yang tahu dan hanya sebatas di dalam ruangan ini aja. Jadi Risa nggak usah malu-malu ataupun sungkan sama ibu kalau mau cerita diceritakan aja. Dan selama sesi konseling ini kurang lebih berjalan mungkin 40 atau 45 menit. Nanti kalau misalnya ada permasalahan yang bisa alami ini belum bisa teratasi atau kayak gimana, nanti kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti kita bikin janji lagi kalau Risa pengen ketemu lagi sama ibu kan. Bisa Risa nanti ada yang mau ditanya dulu? Kita mulai aja ya. Jadi Risa pengen cerita apa mungkin lagi? Jadi saya pengen cerita sedikit masalah saya Bu. Nah saya tuh akhir-akhir ini saya rasa saya tuh kayak nggak semangat itu loh kalau mau sekolah. Kalau misalnya di kelas ya masuk kelas, tapi kadang-kadang saya juga susah konsentrasi kan karena saya tuh kayak ada masalah yang saya bawa dari rumah ke sekolah, jadi kayak lebih susah konsentrasinya karena saya rasa masalah di rumah tuh belum selesai gitu kan, jadi susah kalau buat fokus gitu. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa bisa seperti itu? Kalau di kelas tuh Iya. Kalau di kelas itu tuh kalau misalnya teman-teman saya asik gitu kan, asik sendiri. Kadang saya juga kalau di kelas tuh cuma sendiri aja karena teman-teman saya tuh
punya ya kayak geng gitu lah kan. Nah kalau misalnya saya sendiri tuh saya ngerasa nggak have fun kayak teman-teman yang lain tuh loh. Jadi kayak betul-betul sendiri terus diam kayak betul-betul. Dulu saya nggak kayak gitu, biasanya kayak ceria, bisa ngomong, bisa apa. Jadi itu benar-benar kayak jenuh sendiri gitu loh. Jenuh ya. Kalau bisa rasa bisa jenuh itu kenapa? Ya karena nggak ada hal-hal yang menurut saya ada yang bisa bagi itu kan Bu. Entah dari pertemanan, kalau pertemanan di sekolah ya memang dari dulu dari itu kan yang saya ketemu itu saya sudah bisa maklumi. Nah karena ada masalah di rumah juga, jadi saya rasa makin nggak enak aja Bu sekolahnya. Kalau begitu, tapi sekolahnya lancar aja kan? Iya, sekolah saya turun aja setiap hari. Cuma kadang-kadang kalau misalnya benar saya malas, kan saya nggak turun. Karena orang tua saya itu kayak bilang, kenapa nggak turun? Ya gitu kan, karena wali kelas saya juga tuh kabarin ke orang tua saya. Kalau misalnya saya tuh sebelum kali kan nggak turun, ya gitu. Kalau dari sudah ada turunan ya saya mau sekolah lebih giat lagi, kayak gitu. Tadi bisa cerita kalau di kelas itu bisa banyak sendirian ya. Terus teman-teman Risa nggak ada yang coba deketin Risa atau teman dekat Risa ada? Ada sih dua namanya kan Fatma. Nah dia teman dulu, Teman selaku. Nah jadi kadang dia juga yang nemenin. Tapi kalau misalnya kalau lagi istirahat gitu, kami tuh mencar, ada yang kantin, ada di kelas, ada yang keluar gitu kan. Jadi kayak saya tuh kalau misalnya biasanya kan ke kantin atau bareng-bareng sama. Nah tapi akhir ini tuh saya lebih kayak di kelas gitu mau kayak lagi mau menenangin diri gitu kan. Nah kadang juga yang Fatma ini tanya sama saya ini kenapa gitu kan, karena saya cerita tapi nggak sepenuhnya cerita. Karena juga saya menurut saya itu bagian dari privasi keluarga saya kan. Nah jadi saya nggak cerita banyak kayak gitu. Apa? Risa ada masalah keluarga. Jadi tuh kalau sekarang yang saya alami itu kan, nah keluarga saya itu apalagi yang orang tua saya lebih tepatnya, nah mereka ini lagi sering berantem gitu akhir-akhir ini. Ya berantemnya ya cuma berantem doang, cuma kan kadang saya kalau di rumah ya harusnya istirahat, tapi kalau di mana itu kayak rasanya makin pusing, capek gitu. Orang tuanya lagi mungkin lagi ada sering berdengar kayak ini. Jadi itu yang bikin Risa kayak hilang apa? Jadi nambah beban pikiran dari Risa ya. Ada apa dampaknya yang lain yang mungkin kegiatan Risa atau keseharian Risa jadi gimana? Kalau dampak yang saya alami sih itu yang itu saya kayak malas sekolah gitu kan, karena susah fokusnya kalau belajar. Nah terus kalau misalnya saya benar-benar nggak mau sekolah ya saya di rumah, harusnya kan biasanya saya apapun ya kalau misalnya nggak ada keributan ya saya tetap aja di sekolah, terus ya ceria kayak yang dulunya. Kalau sekarang tuh banyak gurunya, sampai wali kelas saya itu notis kayak kenapa nih bisa nggak ada, biasanya saya bertanya kayak gitu di kelas kan, aktif lah di kelas. Misalnya saya lebih banyak diamnya dulu. Teman-teman apa? Jadi selama ini Risa akhir-akhir ini Risa mengalami hal itu dan kayak mendam sendiri, jadi akhirnya bikin Risa apa? Kurang bersemangat gitu ya, dan bersosial gitu sama teman-temannya, terus di kelas juga rasanya murung, kayak capek rasanya ya. Dan Risa sendiri maunya bagaimana? Ya kalau saya pengennya Bu, ya untuk saya tuh sudah nggak kayak gitulah, nggak berantem kayak gitu. Saya kalau ada masalah ya jangan kayak suara keras kayak gitu kan Bu, itu kan pas
sekolah ya kan. Ibu mau ada cerita sedikit ya, boleh ya ceritakan sedikit ya. Jadi dulu juga pernah ibu menangani masalah yang hampir mirip dengan yang Risa alami. Jadi dulu ibu punya siswa, ibu nggak sebut namanya aja ya. Jadi dia ini dulu di kelas itu dia apa ya, anak itu pendiam, nggak jarang ngobrol sama teman-teman juga. Pokoknya kata respon teman-temannya di kelas itu kayak kenapa ya dia tuh nggak pernah mau bergaul dengan kita, kenapa sih dia nggak mau ngobrol dengan kita gitu kan katanya. Nah terus setelah ditelusuri ya ternyata dia memang anaknya itu memang pendiam dan memang orang itu nggak banyak ngobrol, tapi itu bikin teman-teman di kelasnya jadi kayak kurang apa, mau apa sih, kayak agak susah gitu mau mendekati dia, kayak mau ngajak berteman sama dia juga bingung kan, karena anaknya memang pendiam ya kan. Dia tuh kadang ada satu momen dimana kayak dia tuh benar-benar yang nggak mau masuk sekolah itu tuh, dan tanpa ada kabar sama sekali ya kan. Teman-temannya juga coba menghubungi dia juga nggak ada responnya gimana ya kan. Dan ketika ke sekolah atau ke rumahnya sendiri kadang ternyata apa, dia kebanyakan ngurung diri juga di rumah. Jadi setelah ditelusuri ya dia memang agak memiliki apa, problem tersendiri dengan di rumahnya sendiri ya kan. Jadi berdampak juga sama pertemanannya di sekolah gitu. Nah jadi setelah ibu coba memberikan technical counseling dan sebagainya ya, perlahan-lahan dia mulai ada perubahan nih, mulai dari kayak di awal dia udah mulai kayak pertama itu sebelum mengikuti posisi counseling dia sama bahkan teman-teman sendiri itu jarang banget ngobrol, kayak hanya sebatas saya pengen apa yang diperlu, misalnya mungkin tugas atau apapun ya, kebutuhan tugas di sekolah aja. Kalau enggak ya dia benar-benar anaknya diam. Tapi setelah ibu coba memberikan sesi konseling, mengajak dia dengan berbagai upaya, akhirnya dia mau. Dan ya itu pertama itu yang paling saya rasakan perubahannya sama teman sebangkunya dulu pertama itu. Dia kayak mulai kalau ke kantin itu sering bareng ya, jalan ajak kantin bareng, atau misalnya ada kebutuhan apa di kelas, biasanya suatu perpustakaan ya, mereka itu biasa dia akhirnya mulai mau pergi atau berangkat sama teman sebangkunya. Nah terus kayak setelah sesi konseling pertemuan kedua, ketiga dan terus beberapa pertemuan dia sudah semakin ada perubahan yang positif juga nih, mulai sama teman-teman sekelasnya itu kayak ada mulai ikut kegiatan-kegiatan teman-teman sekelas yang dia adakan, kayak misalnya apa sih, anak-anak sekarang kan suka ngumpul gitu kan, atau kayak outbound gitu. Nah dia kayak mulai mau ikut tuh, mau ikut berpartisipasinya, padahal sebelumnya selama mereka sekelas bersama dia tuh tak pernah ikut sama sekali. Nah semenjak setelah melewati proses konseling itu dia sudah mulai ada perubahan yang baik, dan sampai dia lulus akhirnya dia berubah menjadi anak yang tidak terlalu seaktif yang lainnya, tapi ada terlihat berbeda gitu dibandingkan dia awal waktu sebelum mengikuti konseling kayak gitu. Nah jadi harapan ibu dari cerita yang ibu ceritakan ini bisa ya ini ada sisi positifnya ya kan. Jadi menurut Risa, dari Risa sendiri, dari yang cerita ibu ceritakan, apa yang bisa Risa petik, apa ambil pesannya gitu. Kalau dari ibu cerita yang sejauh ini saya pahami, kalau misalnya kita benar-benar mau ada perubahan juga, bisa langsung ikut sesi konseling, kan saya sudah di sesi konseling. Nah terus juga mengikuti arahan yang ibu sampaikan, misalnya dari sesi konseling nanti apa itu diikutin, terus
terus coba kalau misalnya sudah nyaman atau sudah cukup bisa berbicara seperti biasa lagi, nyoba buat ngomong sama teman sebangku lagi, terus lebih banyak berbicara atau ya sekedar diskusi lah sama teman sebangku. Terus lama-kelamaan bakal seperti anak-anak yang lain lagi, bisa bersosialisasi sama orang lain juga. Jadi Risa untuk masalah pribadi ini, Risa maunya ngomong langsung ke orang tuanya atau gimana? Kalau itu sih saya sih kayak nggak enak sih kalau ngomong sama orang tuanya. Orang tua saya kan sebenarnya juga orang tua saya nggak dari dulu kayak gitu. Orang tua saya kalau kayak berantem tuh misalnya ya misalnya bapak saya tuh lagi ada kenapa gitu kan Bu. Nah pas itu ibu saya pasti mungkin ada kebutuhan rumah yang mungkin belum bisa itu kan Bu, untuk mencukupi. Nah biasanya tuh kayak mungkin ya ngomong kayak gitu sama ayah saya itu kan. Nah kalau misalnya ada penghasilan ayah saya itu Bu, ya aman-aman sih Bu. Nah, jadi kalau misalnya ayah saya nggak ada kerjaan itu kan misalnya ada beberapa minggu nggak ada kerjaan, nah kadang terus itu mulai muncul lah pertanyaan kecil kayak gitu. Jadi bisa mungkin karena ya ibu bisa pahami di posisi Lisa agak sulit itu kan, karena mau ngomong juga nih adalah masalah yang dirasakan yang orang tuanya Lisa alami ya kan. Bahkan Lisa di sini statusnya seorang anak ya kan, jadi tugasnya juga ya hanya bisa tugas-tugasnya Lisa sebagai anak ya kan, sekolah, terus membantu pekerjaan orang Lisa yang mungkin bisa Lisa lakukan ya kan. Nah dari yang bisa ibu pahami ya ceritanya Lisa ini, Lisa bisa melanjutkan menjalin komunikasi dengan orang tuanya Lisa itu lebih harmonis lagi lah gitu ya kan. Mungkin dengan hal-hal yang sederhana atau untuk di ruang makan atau di ruang kayak coba menjalin hubungan komunikasi yang lebih hangat itu, misalnya kalau ada kesempatan atau ngomong gimana kan, Lisa karena posisinya sebagai anak bisa jadi jembatan gitu kan untuk kedua orang tuanya Lisa yang kalau lagi sedikit terang dingin, mungkin barangkali kalau lagi diem-dieman gitu kan, ya Lisa di sini bisa mencoba bersikap lebih bukan netral tapi ya itu sebagai jembatan untuk komunikasi antara orang tuanya ya kan, yang lagi ada masalah gitu ya kan, dengan badan Lisa ini kan sebagai seorang kakak ya kan, ada adiknya juga. Nah jadi bisa atau memberikan pemahaman juga mungkin ke adiknya ya kan, barangkali adiknya ada kayak kan adiknya kan masih kecil ya kan, masih belum mengerti juga ini dari posisi orang tua yang kayak gimana ya kan, karena bisa lebih mengerti, jadi kan saya bisa memberikan pemahaman sebisa anak kecil tangkap lah ya kan, adiknya tangkap gitu. Nah jadi bisa maunya bagaimana nih untuk tadi kan sudah masalah pribadinya nih, terus di sekolahnya ini karena Risa jarang mulai berbaur dengan teman-temannya, Risa maunya gimana? Soal apa nih? Ya dalam pertemanannya, dalam suasana gimana, Risa pengennya termotivasi lagi gitu kan Risa katanya tadi kurang semangat kan di dalam
kelas itu kan ayah meninggalkan. Jadi Risa maunya seperti apa? Risa kembali ke diri Risa yang dulu. Ya, kalau kayak gitu saya pengen sih kayak dulu lebih aktif gitu kan. Nah, kalau sekarang itu kan kalau di sekolah saya karena teman-teman saya kurang akrab sih memang ya, cuma sama teman sebelum saya aja kan dulu yang lebih dekat. Nah, jadi kalau misalnya saya di kelas tuh lebih baik saya diam. Kalau misalnya saya pengen ya pengen kayak di suasana kalau di ekstrakurikuler gitu. Nah, itu tuh teman-teman tuh saling menyemangati, terus tuh saling merangkul, lebih terjalin lah hubungannya kalau di ekstrakurikuler. Makanya kalau di setiap ekstrakurikuler saya tuh selalu datang karena saya tahu suasana kayak berasa keluarga gitu lah kan, walaupun orang lain tapi kami tuh saling menyemangati, terus tuh saling support satu sama lain. Nah, kalau di kelas tuh ya kurang lah seperti itu. Kalau cuma satu orang dua orang ya ada, tapi kalau misalnya benar-benar kompak satu kelas itu tuh nggak ada dulu. Jadi kalau misalnya ya pengennya sih akrab gitu kan sama teman satu kelas, biar kalau misalnya sekolah mulai kelas setiap hari itu nggak jenuh atau kayak nggak semangat lah gitu, karena memang nggak ada yang support gitu loh. Karena kalau saya sendiri juga saya kan memang ya bilang ya capek lah karena suasana komunikasi gitu, tapi juga saya yang mencerita sama semua orang kan pasti nggak enak kan kalau cerita lagi yang nggak terlalu dekat di kelas gitu. Jadi bisa ada merasa perbedaan suasana ya kan. Jadi kalau dari di rumah itu suasananya lagi kurang nyaman, terus di kelas ternyata Risa memang kurang suasana kelas yang bisa rasakan tuh kurang memberikan support gitu ke Risa, jadi bikin Risa jenuh ya jenuh gitu. Kalau sedangkan di ekstrakurikuler Risa bisa semangat, bisa melupakan sedikit masalah yang di rumah ya, karena suasana di ekstrakurikuler itu ternyata bisa menyenangkan itu ya. Risa pernah coba apa ya? Coba untuk buat merasakan suasana kelas yang lagi ramai itu, kayak mereka tuh lagi ngobrol yang seru banget, dan bisa merasakan mereka tuh ternyata menyenangkan kalau suasana biasanya kita suka ngamati gitu kan di suasana kelas, kayak ada yang lagi ngobrolin topik apa yang dibahas itu biasanya seru banget tuh kan sekelas, kayak ada nyaut atau ngobrolin. Bisa pernah merasakan itu nggak gitu Mas? Kalau di kelas tuh ya lumayan ya banyak lah, kayak kelas-kelas yang lain juga Bu, kayak misalnya bisa nyanyi satu kelas bareng-bareng, terus kan kalau misalnya ini kan nonton video kayak gitu kan Bu. Nah, kalau misalnya lagi asik ya walaupun nggak satu kelas tapi kayak misalnya ada yang lagi ngumpul kayak gitu kan, nah kadang tuh diajak juga, tapi saya ini yang kayak kurang iya kalian lah kayak gitu. Nah, saya tuh lebih memilih bicara berdua sama teman sebangku kayak gitu. Saya belum pernah sih coba untuk lebih dekat sama mereka, tapi mereka tuh mau aja mau kayak manggil kan, ayo sini Risa, misalnya kami janjian itu kan satu bulan bekal kayak gitu. Nah, kami bawa bekal, nah, tapi mereka kan bisa ada yang makan biasa buat meja bundar gitu kan, buat makan bareng. Nah, kalau saya nih lebih maunya cuma di meja saya aja gitu, belum nyoba untuk gabung sama mereka. Tapi mereka tuh sudah pernah ngajak sih kayak gitu. Kenapa saat itu Risa nggak mau? Kenapa kayak bisa pikirkan apa itu? Kalau untuk kalau yang dulu sih Bu, saya berbaur aja kan. Nah, kalau saya akhir-akhir ini ya itu karena saya merasa takut orang lain tuh kayak mikirin apa yang saya rasakan gitu lah, takut mengganggu suasana itu. Kalau misalnya saya dulu atau enggak misalnya lagi ketawa-ketawa tapi saya cuma diem gitu kan kayak nggak enak hati Bu. Jadi ini saya sendiri aja gitu. Jadi itu yang sebenarnya saya pikirkan ketika nggak padahal mereka teman-teman
sudah mengajar gitu kan, tapi karena Risa takut mereka merasa kayak mengganggu, Risa posisinya Risa kayak mengganggu mereka, jadi Risa memilih menyendiri gitu, mundur dari lingkaran mereka gitu ya. Tapi pernah Kak Risa berpikir kayak sebenarnya kan mereka sudah ada niat kayak sudah ngajak kok, sudah ada apa, mereka memperhatikan kalau Risa kebanyakan sendiri dan mereka ngajak kok gitu, kenapa? Risa notice itu? Iya, saya pikir itu sih, mereka juga mungkin sebenarnya mereka kan nggak tahu ya apa yang saya alami, tapi mungkin mereka coba untuk ya menghibur saya gitu kan. Nah, tapi mungkin karena dari awal itu saya merasa, saya berpikir mereka pasti terganggu dengan yang saya bawa, jadi saya lebih baik sendiri gitu. Tapi mungkin kalau misalnya saya coba untuk mendekatkan diri sama mereka lagi, karena mereka juga mungkin pengen diceritakan ya, support secara nggak langsung, tapi membantu saya supaya saya nggak sendirian gitu kalau di kelas. Nah, berarti kan Risa sudah mulai ada pikiran nih kan kalau sebenarnya tuh teman-teman Risa tuh bukannya nggak ngajak Risa kayak kata Risa tadi sebelumnya nih, ngajak Risa kalau kayak gini, tapi sebenarnya mereka tuh juga pengen gitu sebenarnya kenalan sama Risa atau dekat juga sama Risa, tapi karena Risa memutuskan untuk menyendiri, akhirnya mereka kayak mereka juga mungkin memiliki pikiran kalau Risa nggak mau berteman sama mereka barangkali, padahal kan juga sebenarnya posisinya Risa juga mikirnya mereka mau nggak menerima Risa gitu kan. Oke, jadi dari Risa sendiri yang Risa pikir kalau seandainya dikasih ulang lagi nih, mundur kembali ke tempat masa itu dimana mereka ngajak, harusnya Risa gimana? Apakah langsung terima aja gitu? Kalau misalnya kalau kembali yang dulu ya pasti nggak mau gitu kan, karena saya pikir pasti mereka terganggu sama suasana yang saya bawa kayak gitu. Terus pasti mereka, saya mikirnya kan mereka tuh memang cuma ya ajak cuma gitu lah, kayak cuma sekedar ayo sini, nggak diajak bener kayak didatengin. Atau kalau misalnya saya mau ke sana tuh biasa kan kalau saya mikir itu kalau misalnya saya ke sana saya coba dengan mereka, terus kayak nggak ditanya kenapa kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau sudah saya rasa saya juga sih, karena mereka itu sebenarnya pengen gitu kan dekat sama saya juga pengen dekat sama mereka. Mereka juga pengen ya support lah, seperti kayak teman-teman dari ekstraktif juga gitu kan. Pasti mereka sadar kalau saya itu nggak kayak dulu lagi. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin saya kalau misalnya mau kembali yang seperti dulu tuh pasti saya mau kalau misalnya diajak mereka tuh ngumpul sama-sama supaya saya tuh nggak merasa sendirian. Jadi Risa setelah konseling barangkali ya nanti mungkin bisa apa mulai dari hal yang kecil dulu lah, mau berbaur dengan teman. Mungkin kalau di kelas ada yang ngajak bawa bekal bareng gitu kan, nah Risa coba apa ikut suasana kembali gitu kan. Jadi di sini Risa coba untuk kalau misalnya di sekolah ya kan dengan ada masalah pribadi yang Risa alami hari ini, ya Risa coba tenangkan diri dulu dengan menikmati suasana kelasnya gitu. Kayak setiap ada kesempatan momen kayak gimana teman-teman lagi happy, lagi cerita-cerita, lagi seru-seruan, ya Risa coba ikut berbaur aja dulu ya kan. Coba Risa rasakan suasana keramaian di kelas, suasana hebohnya di kelas ya kan. Nah, itu bisa jadi sedikit motivasi atau
support secara tidak langsung dengan Risa yang lagi jenuh dengan masalah di rumah ya kan, daripada harus sendiri. Bagaimana kalau kayak kita bergaul itu juga sejenak itu masalah yang bisa rasakan, yang bisa pikirkan yang mengganggu hari ini kan itu sedikit bisa berkurang untuk dipikirkan ya kan, sebenarnya bisa dilupakan sejenak ya kan, kayak menikmati suasana di kelas saja gitu ya kan. Jadi kalau untuk pulang lagi ke rumah ya Risa coba berpikir kembali kayak ini karena masalahnya orang tua ya kan, jadi karena Risa posisinya juga sebagai seorang anak sulit juga untuk kayak masa juga harus memberikan nasihat ke orang tuanya sendiri ya kan. Jadi itu kan sesuatu yang kurang pas untuk dibuat. Tidak akhirnya Risa masih anak SMP, pasti orang tua Risa akan berpikir kamu tuh nggak ngerti apa-apa gitu kan, ini masalah orang tua, kamu nggak usah ikut campur lah, terus aja sekolahmu gitu misalnya orang tua. Nah jadi Risa coba memahami posisi orang tua gimana, barangkali mereka dengan kesusahannya atau sehariannya tidak kerjanya gimana, misalnya bapaknya kerja seharian lagi capek atau gimana ya suruh mempengaruhi suasana hatinya ya kan, sampai di rumah juga ya ibunya barangkali juga di rumah suasananya lagi capek juga ngurus rumah seharian ya kan, lagi sama-sama capek ya kan, terus kayak ada hal yang kecil saja sedikit yang didebatin ya kadang-kadang bisa bikin orang tua jadi kayak gimana. Jadi kayak bisa coba berusaha yang untuk tidak terlalu membawa beban pikiran itu lah ya kan. Jadi ini juga masih dalam selagi masalahnya itu tidak yang berat yang sampai benar-benar harus Risa yang sudah di luar batas dari Risa sendiri ya, baru Risa kayak bisa minta bantuan mungkin dari keluarganya Risa ya kan, kayak gimana keluarga orang tuanya Risa kan, ini nggak pakai ini. Jadi kan sudah ibu sampaikan ya kan kalau Risa itu jembatan dari kedua orang tuanya kan, dari ayah dan ibunya. Bisa Risa terapkan di rumah, misalnya ketika dalam suasana hatinya orang tuanya lagi bagus nih ya kan, lagi ngumpul bareng, terus saya nonton TV atau lagi makan bareng di meja makan. Nah, di situ Risa bisa menyuarakan pendapat Risa. Jadi Risa punya hak untuk menyampaikan apa yang Risa rasakan. Kalau misalnya Risa lagi senang, Risa lagi nggak suka, atau ketika orang tua Risa berantem, harusnya jangan di depan Risa nggak nyaman, Risa terganggu, Risa bisa kepikiran gitu, jadi nggak semangat gitu. Jadi Risa ketika ada kesempatan itu Risa harus menceritakan apa yang Risa mau, apa yang Risa inginkan dari kedua orang tua Risa, tapi dengan bahasa yang lebih sopan ya kan, lebih santun, dan tetap menjaga suasana itu tidak jadi riuh gitu. Nah, tetap dalam suasana yang nyaman ya. Jadi Risa coba nikmat ketika ada kesempatan, Risa harus mencoba menyatakan haknya Risa. Risa maunya di depan orang tuanya Risa tuh kalau mereka lagi berantem jangan pakai suara yang keras, jangan di depan Risa. Kalau mau berantem bilang aja ayah sama ibu kalau lagi berdebat atau ingin membicarakan sesuatu, tolong jangan di depan Risa sama adik gitu kan, di dalam kamar aja atau di ruangannya dimana Risa dan adik tuh nggak tahu ya. Jadi bisa dimengerti ya Risa ya. Oke. Dan dari dari sesi konseling kita hari ini, Risa apa yang bisa kita simpulkan dari hari ini? Baik, untuk dari yang pertama tuh saya kan sudah coba menceritakan ini ke guru BK karena mungkin ini satu-satunya ruang yang cocok lah bagi saya untuk menceritakan keluh kesah saya. Terus yang pertama-tama ibu bilang
yang ibu bilang coba untuk berbaur lagi gitu kan, karena apa yang saya pikirkan itu belum tentu mereka juga pikirkan. Kayak tinggalin pikiran-pikiran yang menurut saya itu negatif gitu kan, pasti teman-teman tuh semuanya ingin merangkul gitu kan. Terus juga kalau misalnya orang tua lagi berantem gitu, mungkin saya memposisikan diri saya sebagai anak seperti apa. Tapi kalau misalnya orang tua saya posisinya lagi tenang, lagi damai gitu kan, nah di suatu posisi lagi makan atau enggak saya lagi ngumpul sama orang tua, nah itu saya bisa coba untuk ceritakan apa yang saya rasakan ketika orang tua saya berdebat, karena saya rasa kalau untuk saya berdebat itu saya kurang nyaman. Nah disitu mungkin saya coba untuk ceritakan biar orang tua saya juga bisa paham apa isi hati anaknya. Itu. Betul sekali ya, misalnya jadi sebagai anak itu walaupun kita statusnya sebagai anak, kita punya hak untuk menyuarakan pendapat kita tetap punya kesempatan untuk kalau kita tidak mau ya kita bisa ngomong langsung ke mereka gitu, tapi dengan memperhatikan kayak bahasa kita ya kan, tetap memperhatikan sopan santun kita, tetap menghargai dan menghormati mereka yang lebih, karena mereka adalah orang tua kita sendiri kan. Jadi setelah dari sini Ibu harap ya bisa kembali seperti bisa yang dulu, bisa yang mudah bergaul ya kan. Kalau memang lagi ada masalah di rumah ya bisa, kalau butuh teman cerita bisa langsung mungkin curhat ke teman yang bisa percaya, atau kalau mau bisa rasa ragu ya bisa kok datang ke ruang BK. Tentunya Ibu akan sangat terbuka sekali menerima kehadiran siapapun, termasuk Risa di sini, karena Risa juga punya hak untuk menceritakan keluh kesahnya Risa di ruang BK ini, khususnya Ibu ya kan. Dan tentunya dengan jaminan kayak lebih aman dan Risa nggak perlu takut harus bocor ke siapapun ya, karena memang sudah tugasnya Ibu untuk mendengarkan dan mencoba membantu setiap siswa-siswi Ibu ketika menghadapi masalah ya kan. Nah dan selain itu kalau misalnya memang Risa ada masalah lain yang setelah dari sini, kalau masih ada yang mengganggu Risa ya kan, apa yang pikiran-pikiran yang mengganggu Risa masih ada ya kan, Risa masih ingin menceritakan lebih banyak lagi, nah Risa bisa kembali lagi ke ruang BK di sini kan, biar kita diskusikan lagi sama-sama ya kan, dengan proses konseling, cerita-cerita baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah kalau misalnya Risa pengen ketemu sama Ibu. Dan Ibu juga mau mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Risa, karena dari Ibu sangat mengapresiasi karena Risa dengan sendirinya mau datang ke ruang BK ya kan, dengan pengetahuan Risa di bahwa di mana sekolah itu ada ruang BK, ada tempat untuk menerima cerita-cerita dari setiap masalah yang dialami siswa, dan Risa punya pengetahuan itu dengan datang sendiri ke ruang BK dengan berani mau menceritakan ke semua Ibu semua apa yang Risa pikirkan, apa yang mengganggu Risa akhir-akhir ini ya kan. Dan sebagai orang yang dipercayai Risa untuk bisa mendengarkan semua ini, Ibu sangat berterima kasih dan Ibu sangat mensupport Risa apapun yang Risa alami, yang Risa rasakan, keluh kesahnya Risa. Ibu akan selalu menjadi pendengar yang setia untuk mendengarkan masalah dan cerita-cerita dari Risa. Jadi Risa nggak perlu merasa sungkan dan harus selalu terbuka aja sama Ibu ya kan, karena memang sudah tugasnya Ibu untuk mendengarkan dan menerima cerita-cerita dari siswa-siswa Ibu. Oke, nah jadi ini juga ada kertas, jadi Ibu
bisa menuliskan suasana di rumahnya Risa tuh gimana. Maksudnya kayak hari ini Risa lagi suasana rumah ini lagi kenapa gitu kan. Risa bisa tuliskan di kertas, boleh pakai kertas ini atau buku kecil dari Risa itu juga boleh kan. Untuk di sekolahnya juga bisa Risa tuliskan kayak suasana di kelas itu lagi gimana, di setiap hari kegiatan di kelas itu apa aja yang bisa pokoknya kayak Risa tuh posisinya kayak pengamat yang tapi juga ikut merasakan suasananya di sekitar ini. Setiap yang apapun yang terjadi Risa bisa tuliskan itu, baik itu di rumah maupun di sekolah, terus di kelasnya bisa. Ada yang bisa tanya, mau tanya dulu? Apa aja yang saya lakukan terus yang saya alami dalam beberapa hari ke depan saya tulis di situ. Iya, kayak semacam suasananya juga bisa, perasaan Risa saat mengalami suasana itu kayak gimana ya kan. Jadi saya bisa cek juga nanti kalau apa misalnya ada perubahan yang lebih baik ke depan, peningkatan perubahan yang positif. Saya juga bisa melihat itu dari catatan Risa yang di sekolah ya kan. Jadi apakah Risa sudah mulai semangat lagi, sudah mulai aktif kembali, sudah mulai terlalu memikirkan masalah pribadi di rumah ya kan, yang jadi tidak terganggu bisa di sekolah gitu kan. Jadi saya bisa perhatikan itu untuk memantau perkembangannya Risa ini sudah sejauh mana ya kan. Jadi kalau memang ada yang masih mengganggu Risa, ternyata saya bisa langsung memanggil Risa untuk melakukan konseling lagi ya kan. Kita bisa sharing lagi ya kan untuk menjalani masalah kira-kira sebenarnya Risa maunya gimana ya kan. Jadi untuk saat ini saya kasih tugas sederhana dulu ya kan, catatan ini. Jadi bisa pahami? Paham ya. Oke, baik. Tadi habis dari sini tadi belajar sejarah kan? Oh, bener nggak ada kan tadi ini. Jadi mau langsung lanjut kerja tugasnya apa gimana nanti? Lanjut tugasnya. Ini tugas kelompok atau tugas sendiri? Kelompok. Oh, kelompok. Bisa kelompok? Saya kelompok itu teman sebagus-bagus aja. Oh, cuma dua orang. Itu tugasnya susah nggak? Enggak ya, bagus ya. Bisa harus tetap semangat, jadi belajarnya jadi yang rajin apa. Kalau memang lagi ada pikiran yang mengganggu ya namanya manusia pasti ada yang kepikiran ya kan. Tapi bisa coba berpikir positif, tapi berusaha untuk menghadapinya juga. Jadi nggak yang jadi apapun masalah yang bisa rasakan atau bisa alami yang mengganggu ya, kalau Risa pun butuh teman cerita, Risa bisa langsung datang ke ruang BK ya kan. Jadi Ibu selalu menerima Risa kapanpun dan insya Allah siap mendengarkan apapun keluhan dari Risa. Ada yang ingin Risa ceritakan lagi? Enggak ada. Jadi langsung ke kelas ya. Makasih Bu. Ya. Kalau gitu kertasnya mau dibawa dari sini aja ya, dari saya aja. Jangan lupa ya saya untuk beberapa hari ke depan dicatat ya. Makasih Bu. Mari Bu. Oh iya.